Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang SWOT analysis dan bagaimana menjalankan SWOT dengan beragam contoh, nanti series dan beberapa contoh yang sekitar 7 sampai 10 contoh yang di real bisnis itu bisa kita jadikan pola, bisa jadikan guide ya untuk menyusun sebuah SWOT analysis. Kalau dilihat dari SWOT itu nanti dipecah menjadi tiga. Jadi yang pertama itu tentang perusahaan atau project review, company review atau project review. Setelah itu baru potensial strategi untuk tumbuh apa saja, bisa SO, bisa WO dan lain sebagainya nanti dikupas nanti di endingnya, ultimate-nya. Kemudian yang ketiga baru SWOT analysis. Nah itu yang eh, dalam SWOT itu ada 3 part tadi yang dipecah menjadi 3 part. Jadi nanti ada potensial strategi untuk growth-nya di samping review dari company atau perusahaan atau project-nya. Setelah itu baru ada SWOT-nya. Nah, di kapan waktu yang tepat untuk penyusunan SWOT itu di misalnya dalam pengembangan atau mendirikan sebuah perusahaan atau membuat sebuah project itu di awal misalnya tentu untuk mengevaluasi untuk melihat dengan SWOT itu agar lebih fokus dan lebih memahami segala sesuatu baik internal maupun eksternal, baik peluang maupun ancaman. Terus yang kedua, tahun berikutnya misalnya sudah berjalan bagi perusahaan atau proyek yang sudah berjalan untuk mengevaluasi mungkin terjadi perubahan yang sangat besar atau signifikan untuk melakukan SWOT analysis. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Nah, ini adalah salah satu contoh perusahaan brew. Jadi seperti alkohol ya, alkohol drink ya, liquor. Nah, ini sebagai contoh saja. Strength, weaknesses, opportunity, and threat. Sebelum menuju SWOT itu, yang pertama adalah terkait dengan eh, review perusahaannya dulu. Nah, ini dia company, about company, Citibank Breweries. Jadi Citibank itu adalah perusahaan yang berlokasi di Celebi. Celebi itu Sampang, bukan ya? Botswana. Di daerah Botswana, di pusat industri, kemudian dia skala industrinya itu medium, bukan yang skala yang besar atau bukan skala industri atau bukan skala UMKM. Kemudian dia itu bir, masuk kategori biru bir, kemudian diperuntukkan untuk working class sama eh, apa orang-orang pekerja-pekerja yang ada di sekitar sana dan mereka melihat karena brew yang tradisional dan yang ada sebelumnya itu di sekitar di situ mungkin ada celah yang bisa dimasukin menjadi target marketnya. Nah, tentu itu yang pertama tentang perusahaan reviewnya. Setelah itu baru potensial untuk grow sebelum masuk di SWOT itu misalnya kita melihat eh, tentang kelemahannya, yaitu karena dia itu baru misalnya. Kemudian tentu kalau baru bagaimana dia memperkenalkan awareness sebuah brew, Citibank Brew gitu ya. Dan dia bagaimana membangun customer itu informasi dan lain sebagainya dengan website. Nah, berarti dia menggunakan website untuk eh, menginformasikan atau mempromosikan produknya. Nah, kalau di situ dengan menggunakan digital tentu bisa melihat atau compare dengan pesaing-pesaingnya. Kemudian berikutnya tentu potensialnya untuk opportunity-nya adalah eh, subsidi pemerintah untuk ekspor. Nah, ini dia kalau misalnya kita lihat subsidi pemerintah yang untuk ekspor itu menjadi sebuah peluang. Policy pemerintah di PES, PES Analyze misalnya, pemerintah membuat policy untuk ekspor
di Indonesia misalnya, for Indonesia. Nah, ini case-nya untuk yang luar negeri. Untuk ekspor kerajinan misalnya, dia ada subsidi pemerintah untuk pemberian subsidi untuk mengencourage UMKM untuk ekspor ke luar negeri. Nah, itu adalah sebuah tantangan dan sebuah peluang bagi UMKM misalnya. Kemudian di sini target marketnya nanti begitu ekspor berarti di daerah sekitar negara sekitarnya atau negara tetangga. Nah, dari kemudian membuat international market tentu membutuhkan riset lagi dari SWOT-nya itu tentang peluang adanya market yang negara-negara tetangganya. Nah, kita masuk di SWOT-nya seperti ini tentang Citibank itu. Nah, yang pertama di strength-nya dulu. Dari strength itu kita melihat misalnya memang karena dia medium company, perusahaan yang memang bukan UMKM ya, skalanya sudah medium scale sehingga dia memiliki kapital yang baik, yang yang kuat. Kemudian nanti bagaimana marketingnya dengan agresif karena memiliki kapital yang sangat besar misalnya untuk daerah tertentu, misalnya untuk di sekitarnya, nanti pada akhirnya untuk orientasinya di ekspor tadi. Kemudian tim manajemennya memang karena memiliki kapital yang besar mungkin bisa meng-hire orang-orang SDM yang punya pengalaman di perusahaan-perusahaan besar atau memiliki pengalaman 10 sampai 15 tahun lebih. Kelemahannya tentu reputasi yang karena baru di situ, pengenalan terhadap brand new dari Citibank ini. Kemudian bagaimana untuk kelemahan yang berikutnya SDM yang baru untuk mentrain, untuk meng-hire yang SDM yang baru ini tentu harus menyesuaikan nantinya dengan kondisi internal dari organisasi, keinginan dari ownernya, dan kultur organisasi. Tentu ada proses untuk mentrain, kemudian eh, tidak memiliki reputasi tadi karena sesuatu yang baru. Nah, peluangnya adalah di sisi subsidi dari pemerintah, kemudian komunitas-komunitas yang Botswana semakin tumbuh banyak komunitas tentang komunitas bir atau brew itu sendiri yang marketnya tumbuh sehingga menjadi sebuah peluang untuk eh, menangkap pasar tersebut. Dan yang berikutnya adalah bagaimana penggunaan bottling dan label atau brand yang selama ini di brewnya lebih ke lokal, jadi birnya dalam bentuk lokal itu lokal, jadi no brand tapi juga packagingnya yang sangat sederhana mungkin di sana. Kita lihat dari kompetitornya berarti di situ ada peluang besar. Kemudian promosi untuk ekspor itu yang nantinya menjadi sebuah peluang begitu brewnya itu pabriknya itu ada di Botswana itu tentu otomatis sudah punya fokus dan bayangan dari yang analis dari SWOT itu bahwa pemetaan kompetisinya, kemudian marketnya sudah jelas. Namun di situ ada tantangan juga atau ancaman, threat-nya, integrasi yang tentu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada, yang besar yang sudah ada di sana. Kemudian harga yang fluktuasi, seperti harga sembako yang fluktuasi itu adalah tentu adalah threat, tidak disukai oleh analis dari perusahaan yang melihat itu risky atau unstable. Kemudian market kompetitor itu yang membuat mereka harus sharing profit dan sharing market. Nah, ini salah satu contoh di Citibank. Nanti kita lanjut di contoh yang kedua, Citibank Brew. Nah, dari dari SWOT analysis itu nanti bagaimana untuk mengembangkan strategi. Strateginya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah strategi-strategi yang bisa
after ini ya dilakukan setelah melihat dari SWOT adalah SO, ST, WO, WT. SO itu berarti penggunaan internal strength untuk melihat opportunity itu tadi yang subsidi itu dengan internal strength, kemudian menggunakan strength untuk meminimize dari threat-nya itu seperti persaingan, seperti harga, kemudian weaknesses WO, weaknesses opportunity itu meningkatkan bagaimana mengurangi weaknesses-nya, internal weaknesses itu dengan melihat dari keuntungannya. Kemudian yang terakhir adalah WT. WT itu di kamar belakang rumah, oh bukan tuh ya. WT itu bagaimana untuk mengurangi dan menghindari weaknesses dan apa namanya di trade-nya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia di strength yang berarti internal positif, kemudian opportunity eksternal positif. Kalau dua, eksternalnya positif, opportunity-nya positif, tentu bagaimana dia itu perusahaan itu memaksimalkan opportunity. Kemudian kalau ST tadi, yang eksternalnya negatif, bagaimana meminimalkan threat tadi. Kalau weaknesses sama opportunity itu bagaimana kita meminimalkan weaknesses tadi dengan menggunakan opportunity. Yang terakhir yang weaknesses threat strategi itu bagaimana minimalkan weaknesses perusahaan di dalam untuk menghindari ancaman. Nah, bentuk jadinya adalah seperti ini. Nah, kalau internal strength berarti dia strong R&D, misalnya sales, marketing strong, kemudian efisiensi produk, otomatisasi, kapabilitas pabriknya dan sebagainya. Kemudian internal weaknesses dia misalnya biaya yang mahal, kemudian tidak paham terhadap market, bagaimana dia itu tidak pengalaman di market di US, misalnya di market di negara-negara tangganya dari Waswanda, kemudian tergantung dari satu produk yang begitu produk tersebut collab, tidak ada permintaannya, nah itu membuat perusahaannya menjadi collab juga. Kemudian yang berikutnya terhadap external opportunity, misalnya itu tentang pertumbuhan pasar ya, kemudian yang sangat besar, kemudian bagaimana kerjasama dari perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan dan lain sebagainya. Nah, ini berarti nanti di kuadrannya itu pakai SO ini, WO, ST, dan WT tadi. Nah, contohnya seperti ini. Kalau SO misalnya dia di mengembangkan multi produk line, lini produk yang lebih banyak, tidak satu. Kemudian assembly plan, R&D yang bagus, kemudian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ini yang top. Kalau ini berarti dia penggunaan biaya yang besar, misalnya itu di negara lain, bagaimana itu mengurangi itu dengan misalnya mengurangi biaya-biaya yang rising cost yang mahal, misalnya di Jerman atau di US yang di luar itu dengan dialog dengan labor union itu, kemudian different price level di sini. Jadi model-model membangun beberapa model yang different price level. Ini contohnya yang contoh strateginya untuk perusahaan yang untuk otomobil, untuk yang brewing nanti di matching kan seperti ini. Kalau misalnya dia di kondisi ST punya strength tapi dia punya threat, karena ini terkait dengan eksternalnya yang threat. Misalnya dia di exchange rate yang fluktuatif harga, kemudian kompetisi yang banyak misalnya, kemudian keinginan untuk konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Nah, ini mengurangi tentu mengurangi efek dari fluktuasi harga, fluktuasi dari exchange rate, kemudian bertemu dengan kompetitornya untuk melakukan kolaborasi mungkin, kemudian meningkatkan efisiensi dari konsumsi bahan bakar. Nah, ini berarti untuk kalau yang WT ini berarti dia WT, bagaimana mengatasi kelemahan itu dengan menjadikan sebuah kekuatan, kemudian mengurangi threat itu menjadi sebuah opportunity dengan
mengembangkan produk lain, lini produk yang fleksibel, misalnya tidak hanya membuat kalau misalnya sudah punya competitiveness dalam atau efisiensi dalam produksi bottling, misalnya tidak harus di bir produk saja, tapi misalnya dari produk-produk yang healthy drink dan lain sebagainya, dari fleksibilitas untuk produk lain, joint operation dengan produk-produk yang lainnya di luar negeri dan lain sebagainya. Makasih.